Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini saya akan unboxing Ultimo yang seri terbaru dari Kadelmi. Jadi baru-baru ini Kadelmi mengeluarkan Ultimo yang seri polos, terus dibordir kayak bintang gitu, warna hitam. Dan ini saya juga penasaran, belum lihat sama sekali produknya, belum ngerasain gimana pakai produknya, dan belum tahu nih bedanya apa Ultimo yang seri kanvas yang lama dengan Ultimo yang polos yang terbaru ini. Jadi yuk sama-sama kita unboxing. Oke ayah bunda, kalau misalkan beli dari Kadelmi Pusat ini akan dikirimkan seperti ini. Kalau misalkan dari agen Kadelmi itu juga akan dikirimkan seperti ini. Jadi dia ada bubble wrapnya buat mencegah atau mengurangi resiko si boxnya ini bakal penyok. Nah ini boxnya masih sama seperti Ultimo yang sebelumnya, bisa dipakai di 4+1 posisi menggendong. Untuk hadap luar, untuk hadap penggendong, gendong samping, gendong belakang, dan juga semi seated. Ultimo ini sudah support M-Shape, lalu sudah tersertifikasi dari International Hip Dysplasia Institute. Terus dia pakai buckle resleting YKK, dan juga busanya mungkin busa yang di sini itu pakai busa dari Inoak. Oke, lanjut kita cek juga ke isinya. Ini aku juga penasaran banget. Nah, di sini ada gendongan, lalu juga ada dapat coloring book dari Kadelmi. Jadi coloring book keluarga kakak ini buat anak-anak toddler kalau mau belajar mewarnai. Dan part yang paling penasaran adalah gendongannya. Ini kalau bungkusnya atau pouchnya ini dia bahannya melar ya. Bahannya melar, terus ada emboss Kadelmi di sini. Dan ini dia penampakan Ultimo seri yang terbaru yang polos, yang warna black atau hitam dengan ada bordir di bagian bawahnya. Ini ada manual booknya, instruction booklet atau manual booknya. Di sini bisa dibaca cara settingnya, cara pakainya untuk bermacam-macam posisi menggendong yang diakomodir oleh gendongan ini. Di sini ada juga petunjuk untuk pencuciannya, dan juga ada safety precautionnya atau hal-hal yang harus kita perhatikan ketika menggendong. Dan Ultimo ini hanya bisa dipakai dari newborn minimal 3,2 kilo sampai toddler maksimal 25 kilo. Ya, dan ini dia Ultimonya. Dia hitam polos gitu. Ada bordir bintang-bintang. Semua kainnya itu bahannya dari bahan yang sama. Dan ini kalau aku pegang rasanya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan Ultimo yang seri printednya. Nah, untuk Ultimo yang polos yang warna hitam ini bahannya dari katun twill. Jadi ini kalau dipegang itu rasanya sedikit lebih strong dibandingkan dengan bahan Ultimo yang lama. Sebentar aku ambilin, jadi kita bisa bedain di sini. Nah, ini yang seri printednya dan ini yang seri polosnya. Kalau bisa dilihat dari dekat, ini yang seri printed ini bahannya dari katun kanvas. Jadi kalau dipegang itu memang sedikit lebih lembut dibandingkan dengan yang ini. Yang ini itu bahannya dari 100% katun tapi katun twill. Jadi dia kalau menurut aku agak sedikit lebih tebal dibandingkan dengan bahan yang printed ini. Oke, kita lanjut. Seperti biasa di Ultimo selalu disertakan sama hip seatnya yang bisa dilepas pasang. Disertakan juga titing pad senada dengan motif gendongannya, dan kalau polos berarti titing padnya juga polos. Dan juga disertakan hoodie atau topi yang bisa disimpan di bawah sini di kantongnya, dan ini juga warnanya sama hitam polos satu lapis. Kita cek dulu buckle-nya, ini benar buckle YKK. Yang ini juga buckle YKK. Terus yang buckle di sini
Ini juga buckle YKK dengan buckle yang waist belt ini ada gambar koalanya, ciri khas dari Kademi. Terus kalau kita beli baru pasti masih ada hang tagnya yang terpasang di gendongannya. Oke, sekarang kita lihat ke hip seatnya. Ini hip seat bisa dilepas pasang karena hip seat ini dipakai hanya untuk gendong hadap luar atau gendong front facing out. Dan hip seat ini ada isinya, kalau misalkan si kainnya ini mau dicuci tinggal dilepas aja. Nah, tinggal dilepas isi hip seatnya, lalu tinggal dicuci yang bagian hip seatnya aja. Di hip seat ini dia ada busanya juga, di bagian sini ada busanya, lalu ada hip seatnya. Nah, isi dalam hip seatnya ini ada berlapis-lapis busa kayak gini, tapi dia padat, tapi kalaupun ditekan dia bakal balik lagi, jadi nggak gampang kempes. Jadi kalau misalkan ini kena beban bayi, ini akan tetap kuat karena ketika ditekan kayak gini itu akan balik lagi. Jadi ini harusnya kuat untuk menopang beban bayi. Nah, sekarang ke waist beltnya. Ini waist beltnya bentuknya kayak melengkung gitu, jadi ini akan bikin kita nyaman menggendongnya karena ini menyesuaikan sama postur pinggang kita. Jadi memang dibikin agak melengkung gini. Lalu tabelnya ini juga nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Dia tipe waist beltnya itu kayak nggak medium tapi juga nggak keras banget, jadi masih cukup strong dan kokoh, tapi juga nggak yang kaku banget yang bikin sakit di pinggang. Di bagian waist belt sini ada kantongnya yang bisa dibuat tadi, bisa dibuat nyimpan hoodie kalau misalkan hoodie-nya nggak dipakai, dan ini cukup banget untuk bisa nyimpan hoodie si Ultimo ini. Di bagian ujung-ujung sini jahitannya juga udah cukup kokoh, jadi dikasih jahitan stitch kayak gini. Jadi buat kalau misalkan kena beban ini mengurangi risiko terlepas karena ada double stitchnya kayak gini. Jadi udah dijahit menyilang, terus tambah jahit stitch kayak gini. Nah, di bagian panel bawah ini ada busa tipisnya. Meskipun tipis, ini tapi ada berasa busanya. Dan ini adalah settingan panel bawah, jadi ini bisa dilonggarin, bisa dibesarin, dan bisa dikecilin. Ini kalau misalkan settingan yang paling lebar. Nah, settingan yang paling lebar seperti ini. Ini juga settingan atasnya untuk meninggikan body panel si Ultimonya. Ini settingan yang paling besar yang bisa menopang sampai 25 kilo. Tapi aku jadi salfok sama si bordiran ini. Lucu banget bordirannya. Jadi kayak bordiran bintang-bintang gitu, ada bintang besar, ada bintang kecil. Cantik menurut aku. Kalau misalkan dipakai di bayi newborn ini akan kelihatan bintangnya, karena kalau newborn biasanya ukurannya segini, dipakai ke anak toddler ini juga masih cukup terlihat. Nanti aku akan coba ke doll ya. Lanjut di bagian atas ini ada settingan panel atas. Jadi ini serutannya bisa dibuka pakai kancing dan juga karet elastik. Misalkan untuk newborn kita tinggal setting aja si kancingnya ini, si panel atasnya ini. Lalu si karetnya tinggal dimasukin ke dalam kancingnya. Ini jadi bikin si panel atasnya ini jadi lebih kecil, sama kayak panel bawah yang tadi. Roll pad tambahannya, ini juga ada busa tipisnya, bisa dipakai bolak-balik. Jadi kalau misalkan bagian yang depan ini kotor, nggak sempat nyuci, kita bisa balik jadi bagian yang sini. Jadi bisa bagian sini atau bagian sini dipakai. Roll pad ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalkan bayi sedang memasuki fase oral atau dia seneng gigit-gigit apapun, termasuk gigit-gigit panel gendongan ataupun gigitin shoulder pad. Jadi kalau misalkan tergigit dan kena air liur bayi, nanti yang kotor hanya si roll padnya aja. Kita tinggal cuci roll padnya tanpa harus mencuci semua gendongannya. Untuk shoulder pad desainnya di bawah sini kecil, lalu sampai tengah-tengah ini membesar lagi, dan sampai ujung ini agak melengkung. Jadi kalau ayah bunda bisa lihat, si desain ini itu agak melengkung di sini dan membesar di tengah. Tapi di dekat kepala bayi ini mengecil.
Terus dia busanya nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga, cukup empuk dan cukup nyaman dipakai. Lalu di bagian sini ada buckle tersembunyi. Ini untuk apa? Ini untuk memasang hoodie atau topinya. Jadi cara memasang hoodie-nya adalah tinggal kita cetek aja di yang cetekan ini juga cetekan IKK. Sama kayak resleting ini juga resleting IKK tapi sudah dengan logo Kadelmi. Cetekannya juga sudah cetekan IKK tapi dengan logo Kadelmi. Jadi kita tinggal pasang aja cetekannya. Lalu bakal yang ini akan dipasangkan di sini. Kalau misalkan hoodie-nya lagi nggak terpasang, ini bakalnya akan tetap tersembunyi. Tapi kalau misalkan mau pasang hoodie, tinggal kita geser sedikit si bakalnya biar keluar, baru kita pasangkan ke sini. Lalu di bagian punggung ini ada back panel atau ada tali punggungnya. Ukuran paling kecil segini, jadi bisa diukur kecil banget untuk mengakomodir penggendong yang berbadan mini. Dan juga bisa dilebarkan untuk mengakomodir penggendong yang berbadan besar. Nah, ini review singkat Ultimo yang seri terbaru yang hitam polos ini, dan untuk penampakan pakainya aku akan tunjukin di video setelah ini. Kalau misalkan ayah bunda beli yang baru, sebelum pakai usahakan cuci dulu gendongannya. Karena apa? Untuk mengurangi residu-residu yang ada di kain, jadi lebih aman dipakai untuk bayi, apalagi untuk bayi newborn yang kulitnya masih sangat sensitif. Nah, sekarang aku akan contohin contoh pakainya untuk gendong hadap penggendong menggunakan doll newborn. Yang bagian sini kita harus pasang ke dalam karet elastik ini untuk safety. Lalu kita pasang bakalnya sampai bunyi klik. Kita setting dulu. Bagian bawahnya setting ke yang paling kecil. Bagian tinggi panelnya juga setting ke yang paling kecil. Diserut ke yang paling kecil. Nah, kalau udah, kita kendorin dulu bagian shouldernya kanan, yang kiri sudah. Baru pakai si waist belt ini di pinggang. Nah, satukan bakalnya sampai berbunyi klik, lalu kencangkan kanan dan kiri. Usahakan si bakal ini ada di tengah, jadi biar bebannya juga akan lebih merata. Usahakan juga bagian sini tegak lurus, tidak terlalu ke bawah. Jadi bagian waist beltnya lurus. Terus sekarang kita akan masukin bayinya ke dalam gendongan. Ini contoh doll newborn kira-kira usia sebulanan. Kita pegang dulu bagian belakang punggungnya. Baru kita akan posisikan bayi tegak di atas waist belt. Nah, jadi di atas ini, terus tarik kain panelnya sampai menutup punggung bayi. Baru kita pasang shouldernya kanan dan kiri. Langkah berikutnya kita akan pasang si bakal punggung ini. Kalau misalkan kita sudah terbiasa, kita bisa sambil agak kayang begini badannya, lalu cepat-cepat pasang bakal ini sampai bunyi klik. Atau kalau misalkan kita masih kesulitan seperti itu, kita bisa pasang dulu bakalnya sampai berbunyi klik seperti ini. Baru kita kalungkan. Jadi kayak pakai t-shirt, kita kalungin. Kalau misalkan bayinya rewel, bisa sambil digoyang-goyang dikit buat ditenangin. Lalu sambil tangan kita masuk ke shoulder. Satu lagi juga masuk ke shoulder. Usahakan tangannya begini posisinya, jadi ada di sebelah-sebelah badannya kayak gini. Nah, tampak dari depan seperti ini. Terus tetap pegang punggungnya sambil kita akan kencengin si tali bawah ketiaknya atau shoulder strapnya. Tariknya adalah ke arah serong. Kalau tarik ke belakang itu bisa jadi agak berat nantinya. Jadi tariknya ke arah agak serong. Nah, seperti ini.
Udah selesai, tinggal sedikit lagi. Kita tinggal rapihkan aja kain yang di sini. Lihat batas jahitannya, baru masukin sini. Kalau setelah dipakai kan misalkan seperti ini. Nah, masih ketutupan kan muka bayinya. Jadi kita tinggal cari batas jahitannya ini. Terus kita lipat ke dalam sambil ditekan-tekan pakai jempol. Nah, seperti ini. Terus, nah bagian sini kalau misalkan bayinya takut kepalanya oglek-oglek, kita bisa tarik atau pendekkan atau kecilkan panel atas dengan menyerut si elastik ini, masukin ke dalam kancingnya. Nah, baru diturunin. Nah, kira-kira seperti ini contoh pemakaiannya untuk hadap penggendong ke bayi newborn. Posisi lain yang bisa diakomodir adalah gendong samping, gendong belakang, gendong hadap luar, dan juga ada satu posisi tambahan gendong semi-seated kalau misalkan kita ada kebutuhan untuk menyusui bayi di dalam gendongan. Dan ini dia posisi-posisi yang bisa diakomodir oleh Cuddle-Me Ultimo ini. Oke, itu tadi review singkat Cuddle-Me Ultimo yang terbaru, yang seri polos dan juga contoh pakainya ke bayi newborn. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.